Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam yang lahir di Mesir. Beliau diberi nama Nabi Idris karena gemar membaca dan menulis. Beliaulah yang pertama kali menjinakkan kuda yang semula merupakan binatang liar. Setelah menjinakkannya, kini binatang itu bisa menjadikan tunggangan atau untuk mengangkut berbagai barang. Orang-orang yang baru melihat ini merasa Nabi Idris adalah nabi yang paling karena cerdas. Nabi Idris bisa menempuh perjalanan dengan sangat cepat daripada mereka yang masih berjalan kaki. Dengan adanya kendaraan ini, kaum Nabi Idris menjadi terbantu dan semakin makmur. Nabi Idris menjadi orang yang paling disegani dan menjadi panutan. Di dalam Al-Quran, Nabi Idris digolongkan sebagai manusia yang sabar karena beliau tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan dan rintangan seberat apapun. Nabi Idris merupakan manusia pertama yang mulai menulis dengan pena dan dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah. Di antaranya ilmu alam semesta, ilmu tulis-menulis, dan berhitung. Beliau pula yang pertama kali menjahit baju sehingga membuatnya lebih nyaman dipakai daripada baju yang masih terbuat dari daun dan kulit hewan. Selain itu, beliau juga memahami berbagai macam bahasa. Oleh karena itulah, beliau dengan sangat mudah berkomunikasi dengan manusia lainnya. Beliau juga pandai membangun rumah sederhana yang indah dan nyaman, sehingga banyak orang dari berbagai daerah meniru dan meminta bantuannya. Dengan ditemukannya berbagai teknologi hasil pertemuan Nabi Idris yang membuat kaumnya semakin makmur. Kaum cucu Nabi Adam lainnya yang berasal dari Qabil menjadi sangat iri. Mereka pun mulai merencanakan sesuatu yang jahat dan mengganggu kaum Nabi Idris yang sedang bekerja. Semakin hari, kaum dari Qabil semakin tambah jahat. Mereka mulai berani merampas harta benda perempuan dan anak-anak. Jumlah mereka pun semakin banyak karena orang-orang yang tidak mau bekerja ikut menjadi kaum golongan dari Qabil. Karena kejahatan kaum keturunan Qabil semakin meresahkan, para penduduk pun mulai melaporkan berbagai kejadian itu kepada Nabi Idris. Nabi Idris lalu pergi menuju sebuah bukit dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada usia 82 tahun itulah Nabi Idris diangkat menjadi seorang rasul untuk membagikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Maka Nabi Idris dengan segera melaksanakan tugasnya sebagai rasul dan memberikan peringatan kepada kaum keturunan Qabil untuk kembali ke jalan yang benar. Nabi Idris berkata kepada mereka, "Hai saudaraku, berhentilah mengerjakan perbuatan yang jahat dan munkar. Ikutlah jalan kebenaran seperti yang diajarkan Nabi Adam." Namun setelah diperingatkan oleh Nabi Idris, kaum keturunan Qabil malah menjadi sangat marah. Mereka malah menantang Nabi Idris untuk berperang. Maka Nabi Idris dan pengikutnya mulai membuat berbagai peralatan perang dan membuat benteng pertahanan guna menahan serangan kaum keturunan Qabil. Akhirnya peperangan pun terjadi. Selain menjadi seorang nabi dan rasul, Nabi Idris juga merupakan panglima perang. Beliau berperang dengan gagah dan berani sehingga mendapatkan julukan Asyadul Usyud, yang berarti singa dari segala singa, karena tidak pernah putus asa dalam menjalankan tugasnya untuk memerangi kejahatan. Untuk menuju tempat yang lebih aman. Sekian kisah Nabi Idris. Terima kasih. Bye-bye.